Jakarta digunakan itu sebagai national hub itu di Jakarta. Nah, terus bagaimana Pelindo mencoba untuk masuk ke pertarungan real di regional, karena kargo itu kan numpuknya itu kan di Malaka Street. Nah, bagaimana kita masuk ke sana? Ya memang saat ini kita lagi melakukan review tempatnya dan strateginya gimana. Tetapi kita perlu strategi juga. Singapura kapasitas mungkin 60 juta, Malaysia Tanjung Pelepas mungkin 15 juta. Jadi kalau misalnya mau bertanding dengan mereka, fisiknya paling tidak itu juga kurang lebih comparable dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB dari program studi teknik sipil, yaitu Bapak Arief Suhartono. Beliau saat ini adalah Direktur Utama PT Pelindo. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Ya, Pak Arief Suhartono ini lahir di Banyumas 8 Mei 1970. Beliau alumni S1 Teknik Sipil ITB. Pak Arief mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak kuliah di ITB dan kemudian merintis karir di lingkungan Pelindo. Banyak sekali yang karir Bapak di lingkungan Pelindo, mulai dari di Multi Terminal Indonesia, kemudian di Rut PT Terminal Peti Kemas Indonesia, di Rut PT Pengerukan Indonesia, di Rut PT Pelabuhan Tanjung Priok, di Rut PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, kemudian Dirut PT Pelindo II yang akhirnya sekarang ditunjuk untuk menjadi Dirut Pelindo setelah Pelindo 1, 2, dan 3, dan 4 digabung jadi 1. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi background sedikit bahwa saya di ITB masuk tahun 89, ambil jurusan sipil. Tentunya pada saat itu ITB menjadi suatu kampus yang sangat-sangat favorit ya. Dan pengalaman saya pada saat masuk ke ITB, waktu itu ada sedikit mungkin ya perbedaan pendapat antara mahasiswa dan pemerintah. Dan ITB waktu itu agak rame-rame waktu kami baru masuk ke kampus. Tetapi itu adalah salah satu menurut saya yang saya lihat dan saya amati langsung bahwa pada saat itu teman-teman ITB itu berani bersuara, berani bersikap. Dan ini yang menurut saya itu penting sekali, bahwa kalau pada umumnya secara umum kuliah itu ya mungkin juga sama juga ya. Tetapi kalau saya melihat waktu di ITB memang dituntut kita untuk lebih mandiri. Karena ada juga sih namanya dosen itu ngisi cuma beberapa kali dalam satu semester itu ya ada gitu loh. Tapi ya plus minusnya ya ada, dan so far ya saya lihat kuliah di ITB itu sangat-sangat menarik menurut saya. Gerakan langkah ke depan,
Ya, lalu setelah lulus langsung ke lingkungan Pelindo, Pak. Saya dulu pernah bekerja di grupnya Ibu Tutut dulu ya. Oh, Sebentar, tapi sebentar beberapa bulan saja. Karena pada saat masih di TB, setelah lulus atau sebelum wisuda ya, ada rekrutmen dari namanya PT Pelabuhan Indonesia 2 waktu itu. Saya nggak ngerti PT Pelabuhan itu apa. Saya mencoba daftar, setelah beberapa kali seleksi, akhirnya lolos. Dari berapa puluh orang. Itu akhirnya 4 atau 5 lolos. Dan setelah lolos ya saya menunggu, tapi ternyata kok nggak disuruh masuk-masuk. Akhirnya ya saya mencoba ngelamar tempat lain. Dan ternyata saya dapat, saya kerja baru 2 bulan atau berapa kerja, ada undangan suruh mulai bergabung dengan Pelindo. Jadi disitulah saya awal mula bergabung dengan PT Pelindo, jadi sekitar tahun 95 bulan-bulan. Ya, sekitar Agustus, Oktoberan. Iya, kan Pak Arief kelihatannya begitu cepat sehingga terus-menerus menjadi pimpinan, terus-menerus jadi direksi, bahkan dirut. Sebenarnya awal-awal saya saya tidak cepat juga sebenarnya. Di awal-awal tuh cukup struggle juga. Saya masuk di Direktorat Teknik waktu itu, dan di situ kebetulan gap antara saya masuk dengan atasan saya itu agak jauh gitu ya. Beberapa dari TB juga, dari TB, dan gapnya agak jauh. Saya angkatan 89, beliau kelihatannya angkatan kepala 7. Kepala 7, 78, ada yang 76, jadi cukup jauh. Dan disitulah nasib baik saya mungkin dan teman-teman yang masuk. Disitulah namanya perencanaan pelabuhan dari awal itu dihandle sama kami semua. Karena namanya gapnya cukup jauh ya biasalah, namanya saya baru masuk, yang lain udah tinggi-tinggi semua, umurnya juga udah jauh, ya kita disuruh-suruh. Dan itulah untungnya saya karena disuruh membuat satu desain, satu pengembangan pelabuhan, dan pada akhirnya ya saya jadi menikmati. Jadi sejak proses desain sampai dengan konstruksi kami ngikutin dari nol. Dan jadi tahu persis seperti apa. Sampai zaman dulu itu waktu saya masuk AutoCAD masih belum begitu familiar di Pelindo. Jadi pada saat saya menghitung, ya menghitung tulangan, menghitung ketebalan pelat itu masih manual. Dan konsep gambarnya itu masih manual juga pas saya masuk awal-awal. Jadi digambar, drafternya pakai kertas kalkir, itu masih ada. Kalau salah ya sobek, ya dibuang, kita membuat lagi, desainnya lagi. Tapi sejak saya masuk udah mulai perkenalkan AutoCAD, udah mulai agak ini. Karena kami yang muda-muda masuk, jadi kita dorong ke arah sana. Jadi mungkin tidak lebih dari 1 tahun itu sudah mulai rapi lah, menggunakan satu tools yang lebih bagus. Demikian, Pak. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, dan Pak Arief dimutasi, dipindah-pindah dari terminal peti kemas ke pengerukan, ke pelabuhan, dan seterusnya sampai akhirnya ke Pelindo 2 yang paling strategis, paling besar karena ada di Jakarta kalau tidak salah. Jadi tadi mungkin nyambung yang tadi ya, yang dibilang prakarya cepat ya. Saya masuk tahun 95. Itu
kelasnya waktu itu kelas 11. Kalau S1 masuk itu kelas 11. Bayangin tahun 95 saya masuk, saya baru naik kelas 10 itu di tahun 2002. Jadi 7 tahun saya nggak pernah naik kelas. Tetapi seluruh pekerjaan konstruksi yang berat, saya pasti terlibat. Saya terlibat dan waktu itu sampai kejadian ada seorang senior manager, satu level di bawah direksi, itu belum mau taken dalam satu desain sebelum saya taken. Padahal waktu itu saya cuma staff. Direksi, senior manager, ada asisten senior manager, staff. Nah, saya staffnya pun staff junior, baru masuk berapa tahun. Itu sampai beliau, pokoknya kalau ada dokumen, saya belum taken, meskipun atasan saya sudah taken, beliau nggak mau taken. Jadi dari si kerjaan disuruh yang banyak, tetapi kelas saya nggak pernah naik. Itu saya alami sekitar 7 tahun. 7 tahun. Gitu. Sama sekali nggak naik. Pekerjaan dikasih semua. Pekerjaan yang berat-berat dikasih semua, tapi yang di bawah-bawah saya pada naik. Yang relatif tugasnya tidak terlalu berat malah tetap naik. Tapi ya nggak apa-apa. Ini adalah perjalanan hidup yang harus saya nikmati gitu loh. Nah, setelah itu saya masuk ke MTI menjadi direktur operasi di Multi Terminal Indonesia. Sebenarnya saya sudah hampir keluar. Waktu itu sudah merencanakan dari Pelindo 2 ke MTI itu sudah mau keluar sebenarnya. Saya sudah melakukan interview dengan salah satu perusahaan ini konsultan dari Inggris. Saya mau masuk base di Singapura. Saya sudah interview dan sudah oke. Sudah oke dan saya sudah pamit. Benar. Tapi karena ada satu dan hal, ada yang membuat saya tersinggung, akhirnya ya saya putuskan nggak jadi bergabung. Singkat cerita ya, saya di MTI menjadi level direksi di tahun 2010. 2010. Dan pada saat MTI masuk bergabung MTI pertama, itu saya memegang salah satu level manager. Tapi sebelumnya dari 3 manajer. Jadi pengadaan, teknik, sama IT. Digabung jadi satu, saya pegang. Tadinya 3 manajer, gabung jadi 1 manajer. Itu pengalaman saya di MTI. Selanjutnya saya menjadi direktur operasi. Terus direktur pengembangan usaha, dan tahun 2013 kalau nggak salah, saya masuk menjadi dirut PT TBI. Selanjutnya dari TBI udah mulai bergerak, TBI ke saya TBI itu adalah PT Terminal Peti Kemas Indonesia sebagai cikal bakal pengelola terminal peti kemas di Indonesia aslinya waktu itu. Dan ya saya melihat komitmen dari Pelindo 1, 2, 3, dan 4 waktu itu tidak cukup bagus ya. Akhirnya nggak jalan-jalan dan saya akhirnya mengundurkan diri jadi dirut. Karena I don't want to waste my time, saya bilang. Saya akhirnya minta mundur. Saya balik ke Pelindo, menjadi pegawai Pelindo lagi, karena tadinya saya sudah mengundurkan diri. Saya menjadi pegawai Pelindo lagi, terus jadi ketua PMO, Project Management Office di situ, terus disuruh menjadi dirut Rukindo. Pada waktu itu di Pelindo ada namanya Leadership Development Program, dipilih 25 orang dari seluruh karyawan, dipilih dan di situ ada edukasi yang cukup panjang sekitar 1 tahun lebih, itu baik lokal maupun overseas, masalah leadership, masalah yang lain, dan setiap orang diminta ada project. Saya disuruh waktu itu saya milih project Rukindo, PT Pengerukan, how to transform Rukindo pada saat itu sekarat lah kira-kira gitu. Malah disuruh jadi dirut Rukindo. Ya sudah, nggak apa-apa. Dirut Rukindo karena waktu itu kondisinya emang sudah sangat berat sekali. Saya bilang the best option tentang Rukindo adalah shutdown, Pak. Saya bilang shutdown. Tapi nggak boleh. Ya sudah, kalau begitu di restructure, tapi agak ekstrim, saya bilang. Apa itu, saya bilang?
fixed cost dari Rukindo yang paling gede adalah people. Saya bilang, saya akan restructure, saya akan lay off, mungkin sekitar 70%. Saya sampaikan kepada Dirut Pelindo waktu itu, Pelindo 2 waktu. Saya sampaikan ini harus di restructure, harus agak ekstrim. Saya akan lay off sekitar 70% dari total orang. Total orang sekitar 480, sebut aja 500 biar gampang. 500 kali 7, paling nggak sekitar 320 orang akan saya lay off. Harus sampai PHK. Tapi setelah lapor seperti itu, apa yang terjadi? Tanggung katanya 70%. Terus berapa? 100%. Oke, saya jawabnya dengan ragu-ragu, tapi it's okay lah. Nggak masalah, kita akan coba. Saya ingat waktu saya dipromosikan menjadi disuruh, benar itu disuruh sebenarnya. Saya nggak mau sebenarnya waktu itu. Disuruh jadi Dirut Rukindo 1 Oktober 2014. Ini satu-satunya mungkin ya, salah satu. Sekarang udah agak ingat sekarang. Salah satu momen yang saya selalu ingat. Karena selama ini saya pindah kemana-mana agak sering, jadi saya nggak ingat tanggal berapa. Itu ingat karena paginya Pak Jokowi dilantik jadi presiden. Nah, saya sore-sore suruh pegang Rukindo. Singkat cerita, saya jadi Dirut Rukindo. Saya sudah mulai pasang strategi bagaimana untuk beli 460 orang, semuanya. Akhirnya kita coba strategi, karena Rukindo itu sangat keras itunya serikat pekerja ya. Saya mencoba komunikasi dengan baik. Intinya itu saya kumpulkan seluruh senior manajemen di situ. Saya bilang, pertanyaan cuma satu. Apa yang menyebabkan Rukindo itu hancur? Seekor gajah itu akan mati, akan tumbang itu apakah penyakit seketika atau penyakit menahun? Sama-sama tahu ini penyakit menahun, Pak. Rukindo kondisinya hancur karena apa? Saya tanya sama mereka. Dan sebelum saya kumpulkan teman-teman Rukindo, saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa data. Yang saya mempunyai catatan-catatan yang penting lah. Pada saat mereka kumpulkan, saya tanya, siapa yang kira-kira menghancurkan Rukindo itu siapa? Pertanyaan pertama nggak dijawab, pertanyaan 2 nggak dijawab, pertanyaan 3 nggak dijawab, pertanyaan 3 dijawab. Terima kasih, saya bilang. Ada yang jawab, kalau nggak jawab akan saya buka, saya bilang. Yang menghancurkan Rukindo kami semua, Pak. Oh ya sudah, bagus. Sudah sama-sama diakui. Kalau begitu, ayo kita transform bareng-bareng, kita restructure bareng-bareng. Nah, waktu itu ada yang bilang, Bapak ini melanggar UUD 45 pasal 33, dia bilang. Oh begitu ya, dia bilang. Oh, mungkin saya lupa waktu pelajaran itu saya lagi di belakang. Apa itu yang kau maksud dengan jasa pancing gitu? Semua warga Indonesia berhak dan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kalau Bapak restructure, ini bisa dilikuidasi, nanti gimana? Saya bilang, posisinya sudah hancur seperti ini. Artinya, kalau ini nggak kita restructure, pasti secara lambat laun ini akan masuk jurang dan selesai, saya bilang. Tetapi kalau di structure ada opportunity untuk terbang lagi, saya bilang. Apakah di structure juga pasti jaminan? Ya belum tentu juga, saya bilang. Tetapi there is a hope, saya bilang. There is a hope, saya bilang. Kalau seandainya ini structure, ini bisa ada harapan untuk tumbuh. Akhirnya dengan komunikasi yang sangat efektif, saya bilang sama direktur yang lain, waktu itu ada total 3 direktur. Ya. Saya bilang, do your job, I will do my part. Saya bilang, ini urusan saya. Restructure saya, nggak apa-apa. Jadi ketemu serikat pekerja saya sendiri, misalnya mereka berempat, berlima, saya sendiri. Saya minta ketemunya itu tidak boleh banyak-banyak. Karena orang Indonesia itu modelnya model banyakan yang peer group. Kalau bareng-bareng itu selalu kuat, merasa kuat. Anak SD, anak SMP aja di Priok, kalau orang 10 orang, itu bisa berdiri tengah jalannya gak bisa. Gak truk itu berani. Anak SMP yang pakai celana pendek. Jadi, kenapa saya ingin maksimal 5 orang? Karena saya bisa melihat, memandang mata Anda, dan Anda bisa memandang mata saya. Saya orang nakal apa enggak? Saya sampaikan visi seperti itu.
Dan akhirnya negosiasi berjalan alot sekali, 2 kali, kayaknya 4 atau 5 kali. Akhirnya deal. Dan alhamdulillah saya dilantik tanggal 1 Oktober. Tanggal 23 Desember basically udah selesai. Tanggal 24 saya liburan. Ditelepon tanggal 25. Di mana kamu sedang liburan? Di satu tempat. Lorokindo sudah beres. Sudah selesai. Sudah selesai itu artinya apa? Mereka sudah sign satu-satu dan pesangon sudah dibayarkan. Dan saya arrange farewell party tanggal 30 Desember. Karena tanggal 31 tempatnya pada penuh. 30 Desember saya farewell party dengan teman-teman. Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang di PHK, sebenarnya kalau seandainya Lorokindo nanti bisa balik ke normal lagi, yang pahlawan itu bukan saya, tapi teman-teman semua. Karena mengikhlaskan dirinya untuk jadi struktur. Saya cuma ngelit saja, tapi sebenarnya real pahlawan adalah teman-teman semuanya. Bukan saya, dan ucapan terima kasih atas kesediaannya jadi struktur. Dan itu hanya waktu berarti cuma Oktober, November, Desember. Tidak lebih dari 3 bulan, kurang dari 3 bulan sudah selesai. Merestruktur mem-PHK 462 orang. Dan saya taken itu, physically taken itu ada kayaknya ada 10.000 dokumen. Karena dalam satu SK itu minimal mungkin sekitar 4 kopi. 4 kopi. Jadi kalau 460 sebetulnya 500 gampang. Kali 4 itu 2.000. Itu satu SK. Dan itu ada beberapa SK. SK tentang PHK kepada terus tentang biasa gitulah, ada koperasi, ada apa. Itu ada 4-5 SK. Itu ditumpuk itu kayaknya itu ada semeter lebih. Karena apa? Bukan menggunakan kertas HPS yang kilit-kilit itu, biasanya kertas Concord itu, yang agak tebel itu. Jadi tumpuk tinggi banget. Ada berapa kardus Indomie. Jadi saya tekan satu-satu. Untung tekan saya gampang, cepat ngebut. Jadi bisa selesai. Kira-kira itulah sekelumit di Lorokindo. Terus saya pindah ke situ, waktu dari Lorokindo, terus saya dipromosikan ke Pelabuhan Tanjung Priok sebagai dirut. Pelabuhan Tanjung Priok di operation, saya pindah ke PT PPI. Ke PT PPI, saya pindah ke PT Pelindo sebagai direktur komersil, Pelindo 2 waktu itu. Dan di tahun 2020 saya dipromosikan menjadi dirut Pelindo 2. Dan seperti kita ketahui, 1 Oktober 2021 Pelindo 1 dan 3 di merger, dan saya disuruh sebagai dirutnya. Satu program yang sangat-sangat panjang, satu program yang sudah di-initiate kalau kata Pak Presiden Jokowi itu, saya sudah menunggu 7 tahun. Karena beliaunya Presiden 7 tahun. Presiden sebelumnya sudah merencanakan sebenarnya. Saya masuk Pelindo itu sudah mulai diomongin. Tapi ya alhamdulillah rezekinya saya dengan teman-teman baru bisa jadi di 1 Oktober 2021. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Demikian Pak Bambang. Ya, itu Pak Arief kan yang sangat terlibat pada persiapan untuk penggabungan itu, Pak. Sebenarnya kalau bisa diceritakan itu apa, Pak? Alasan argumen utama gitu ya untuk penggabungan? Apa seperti yang disampaikan Pak Presiden itu, Pak, untuk
efisiensi, meningkatkan daya saing. Ini Pak, Ya. Pelindo 1, 2, 3, 4. Kalau kita bicara distribusi logistik, yang paling efisien untuk volume tertentu itu adalah menggunakan kontainer. Menggunakan kontainer paling efektif untuk apa? Karena semuanya itu standarized. Customer-nya Pelindo 1, 2, 3, dan 4 untuk kontainer itu mungkin sekitar 70% sama. 70% sama. Dan yang kedua, kalau kita bicara masalah bisnis maritim, itu bisnis scheduler. Jadi semuanya sudah terplan, semuanya sudah terschedule, dan itu akan menjadikan network itu akan paling optimum. Karena semua itu terschedule-kan. Jadi semua optimal. Dari kapalnya optimal, dari pelabuhannya juga optimal. Nah, tetapi yang terjadi adalah capability dari Pelindo 1, 2, 3, dan 4 berbeda-beda. Dari people-nya, dari experience-nya, dari finance-nya itu berbeda. Yang pada akhirnya memberikan dampak kepada layanan yang juga berbeda-beda juga. Sehingga apa yang tadi dibilang adalah scheduler, standarisasi dari sisi operasi, yang diharapkan performanya juga standar dan stabil, itu nggak terjadi. Jadi apa ya, contoh misalnya gini, dari titik A ke titik B, satu kapal. Titik A itu kapalnya itu katakanlah mungkin di titik utama draftnya 12. Tapi titik B itu draftnya itu 10. Berarti kan itu kan dibatasi oleh draft yang kecil. Yang kedua, misal dari titik A ke B. Titik A itu performansinya itu untuk 2000 kontainer katakanlah 1 hari selesai. Selling time misalnya 4 hari atau 5 hari. Tapi di titik B-nya dia nggak optimal. Yang tadinya di titik A 2000 box 1 hari rampung, dia bisa nunggu, bisa lama, yang pada akhirnya yang total mungkin katakanlah 3-4 hari. 3-4 hari. Padahal kalau pengen optimal, ya A yang B, yang A dan B itu harus mempunyai performansi yang kurang lebih setara dan mempunyai karakteristik fisik juga kurang lebih sama. Sehingga itulah akan menjadi optimal. Nah yang terjadi 1, 2, 3, 4 itu berbeda-beda. Pada akhirnya layanan juga berbeda-beda. Yang tentunya itu akan difaktorkan terakhir kepada freight, kepada cost yang harus dibayarkan sama customer. Ini secara nggak langsung seperti itu. Nah inilah salah satu pertimbangan kenapa Pelindo itu digabung. Dan ini sekali lagi ini sudah lama banget. Sejak saya masuk Pelindo tahun 95, omongan-omongan terkait dengan penggabungan Pelindo itu sudah ada. Ada yang ngomong dibagi 2, dibagi 3, dibagi berapa. Pokoknya kira-kira akan digabung lah kira-kira seperti itu. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Demikian Pak Bambang. Ya. Nah, kemudian juga banyak yang berharap ya, para senior-senior itu berharap dengan penggabungan ini akan benar-benar Pelindo punya kesempatan untuk bermain dalam skala global. Nah, itu peluang itu seperti apa? Jadi gini Pak, pertama PR kita pertama saat ini adalah bagaimana mentransform beberapa pelabuhan, kalau bisa semua pelabuhan yang ada di Indonesia. Kita bagaimana mengoptimalkan dulu kondisi di domestik. Kita lakukan. Ya. Kalau Pak Bambang sering dengar 23,8% logistik cost. Seolah-olah atau dipersepsikan itu selalu kesalahan Pelindo. Selalu seperti itu. 23,8. Padahal kalau kita melihat breakdown dari 23,8 yang dibuat oleh World Bank, faktor inventory 8, something, faktor land transportation 8, something, faktor water itu 2,8. Water itu dibagi 2, ada port dan ada shipping. Katakanlah separuh-separuh, 2,8 bagi 2, 1,4. 1,4 dibagi 23,8 itu tidak lebih dari 4%. Tetapi yang terjadi di publik itu adalah seolah-olah kesalahan Pelindo, padahal cuma 4%. Nah, saya kasih contoh yang lebih real lagi. Tadi saya sampaikan
distribusi barang paling efektif untuk menggunakan kontainer. Berapa sih yang Pelindo charge atas kegiatan kontainer? Yang paling gampang itu adalah komoditi lah. Komoditi kan paling murah apa ya? Kita sebut aja beras. Beras. Satu kontainer itu kapasitasnya itu 23 ton. Kita gampang 20 ton aja lah. 20 ton. Kalau beras 1 kilo itu 10.000, berarti satu kontainer itu harga beras tersebut adalah 200 juta. Untuk kargo domestik, kontainer domestik, blended income yang kami dapat dari satu kontainer adalah sekitar 1 juta. 1 juta di pelabuhan muat, 1 juta di pelabuhan bongkar. Jadi total 2 juta. 2 juta dibagi 200 juta, cuma 1%. Itu yang kita tarik. Lah terus contoh, kargo yang lebih murah lagi, mungkin gaplek kali. Gaplek 5.000 perak. Satu kontainer mungkin 20 ton, itu 100 juta. 2 juta dibagi 100 juta, 2%. Lah terus apa yang dilakukan oleh Pelindo untuk membantu memperbaiki logistik cost? Sekali lagi yang kita ambil dari customer itu cuma 2 juta. Muat, bongkar. Mereka itu kirimnya itu adalah freight kepada pelayaran. Nah, bagaimana kita membantu agar pelayaran lebih efektif, yaitu yang namanya port stay tadi. Bagaimana memperpendek port stay dari satu kapal, sehingga opportunity kapal tersebut membawa barang lebih banyak itu lebih tinggi. Contoh yang simpel adalah, kalau bis di terminal itu nggak dapat duit, tapi kalau bis jalan, dia opportunity mendapatkan duit itu ada. Kalau di terminal itu paling untuk gitaran sama yang gaple, bukannya dapat duit malah ngeluarin duit untuk beli kopi. Ya kapal kurang lebih seperti itu. Bagaimana sependek mungkin kapal tersebut di pelabuhan. Perpendek port stay, maka sailing time itu akan nambah. Nah yang kita lakukan saat ini adalah mentransform terminal peti kemas, sehingga perpendeklah namanya port stay tadi. Apa yang terjadi namanya post merger, Pontianak, itu sudah, kalau itu pre-merger sudah kita perbaiki. Makassar, yang tadinya untuk kapal ukuran sama biasanya 2 hari, menjadi 1 hari. Medan, 2 hari, menjadi 1 hari. Ambon, dari 3 hari, 3-4 hari menjadi 1 hari. Nah, 1 hari untuk kapal, kalau untuk 1 call itu kan gede banget. Bayangkan kalau dalam 1 tahun ada, sebut saja mungkin katakanlah 50 call. Berarti 50 hari. 50 hari dibagi 360. Itu sudah 1/8, 1/7 lebih. Nah itu cukup deh. Artinya mungkin sekitar 12-13% dari charter fee kapal bisa kita reduce dengan cara menambah sailing time. Nah itu yang kita lakukan, itu yang PR-PR yang sedang kita kerjakan, dan ini sudah terjadi berjalan. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin Pak Sadono mau ngobrol-ngobrol sama shipping line, tanya aja sama Ratu, Tema, Santos, Phil, bagaimana post merger, seperti apa layanan yang ada di pelabuhan-pelabuhan. Sekarang kita lagi lari ke timur, lagi ke Sorong, lagi ke Bitung. Nah ini kita lagi jalan ke sana. Nanti secara bertahap kita akan transform semuanya. Yang kita harapkan tahun 2022 mungkin sudah banyak pelabuhan-pelabuhan yang sudah kita transform. Yang pada akhirnya nanti logistik cost itu akan lebih efektif. Sekali lagi, logistik cost itu banyak pemainnya dari ujung ke ujung. Kami itu hanya satu spot saja. Tapi selama ini persepsi seolah-olah logistik cost ini adalah tinggi pelabuhan. Ini yang kami kadang-kadang memperbaiki persepsi tersebut. Ya. Demikian Pak. Ya. Itu yang membuat PT Pelindo juga kolaborasi dengan kereta api dan PT Pos itu, Pak? Ya, itu salah satunya, bahwa mereka kan juga sama-sama BUMN, ada logistiknya juga. Logistik bagaimana kita bisa memprovide service dari first mile sama last mile. First mile, last mile itu kan biasa bisa kolaborasi dengan Pos, dengan kereta api, dan juga dengan Pelindo. Ini yang kita lagi coba set up, yang intinya bagaimana kita bisa memberikan layanan yang pada akhirnya memudahkan customer untuk mendapatkan opsi yang lebih baik. Demikian. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang.
customer diuntungkan. Tapi PT Pelindo seperti apa, Pak? Karena PT Pelindo sendiri kan juga ingin menumbuhkan income atau mungkin keuntungannya gitu. Artinya dengan cara mengurangi biaya itu tetap masih bisa untung, Pak. Saya tidak katakan bahwa kami dengan transformasi mengurangi biaya, itu bukan itu. Kami tarif itu tetap. Memang dengan terpendek post-stay tersebut ada duit yang kita berkurang, yaitu duit standar itu berkurang. Tapi nggak apa-apa. Kita berharap dengan adanya efektif di pelabuhan akan mendorong industri akan tumbuh yang pada akhirnya ya nanti balik ke Pelindo juga gitu loh. Nah, tetapi yang penting di sini adalah yang saya dorong adalah bagaimana mengurangi namanya deadweight loss atau deadweight cost. Deadweight loss lah paling gampang lah. Ada biaya-biaya yang timbul akibat ketidakefisienan tadi. Contoh kapal yang bongkar tadi yang cukup satu hari, sebelumnya 2-3 hari. Itulah lemak-lemak itulah yang kita perangin. Makanya suka datanya, Bapak, bagaimana nanti tarifnya setelah merger? Ya sama saja, merger sama belum merger sama saja. Tetapi bahwa kita akan membantu mentransform semuanya, yang pada akhirnya ekosistem akan jauh lebih bagus. Yang dari contoh tadi 2 hari menjadi 1 hari, 3 hari menjadi 1 hari. Ada deadweight loss yang harus kita buangin. Lemak-lemak yang tadinya itu dikeluarkan harus kita keluarkan. Jadi kira-kira seperti itu. Port stay tadi dikurangi. Realnya apa sih Pak itu yang dilakukan? Jadi berarti yang penyakit selama ini sebenarnya apa? Pak, transformasi, Pak. Mentransform terminal itu bagaimana dari sejak sejak booking kontainer untuk masuk ke pelabuhan sampai dengan delivery, sampai dengan muat kapal, itu yang kita atur. Performansinya kita betulin. Jadi mentransform dari sisi proses. Ini yang mungkin kalau dari sisi angka, bagaimana box crane per hour itu meningkat. Idle-nya yang tadinya mungkin istirahatnya itu katakanlah mau istirahat siang, tadinya bukan jam 12 sampai jam 1, tapi mungkin dari jam setengah 12 sampai setengah 2 atau dan lain sebagainya. Intinya bagaimana kita kerja lebih efektif yang sehingga pada akhirnya port stay dari suatu kapal itu akan meningkat. Performansi dari kren juga akan bagus. Pada saat kapal dilayani lebih pendek, yang tadinya 3 hari, 1 hari, tentunya engine dari alatnya kan hidupnya cuma sehari. Tadinya 2 hari atau 3 hari hidup terus. Solar dibakar, semua dibakar. Nah, pada saat kita pendekin dengan cara proses yang benar, ya, itu pada akhirnya bisa efisien semuanya. Dan operasional itu harus berbasis planning and control, Pak. Diplan dengan benar dan dikontrol pada saat operasi untuk memastikan bahwa kinerjanya itu tinggi. Demikian, Pak. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada. Ya, PT Pelindo setelah bergabung pasti secara kewilayahan masih membawai wilayah-wilayah itu ya Pak, seluruh Indonesia, tapi juga tadi sempat mempunyai anak-anak perusahaan yang Pak Arif sendiri pernah juga di anak-anak perusahaan itu cara operasinya seperti apa Pak? Apakah anak-anak perusahaan itu juga dikendalikan oleh dari Pelindo atau mereka mandiri gitu? Atau mereka menunjang apa yang menjadi misi Pelindo? Jadi namanya Pelindo itu ya, cabang tetap ada, karena itu adalah sesuai dengan aturan undang-undang itu ada. Cabang tetap ada, cabang tidak hilang. Tapi fungsi dan peran cabang itu jauh berkurang. Yang tadinya cabang itu bekerja sebagai operator juga, sekarang enggak.
untuk scale tertentu itu sudah kita dorong kepada anak perusahaan subholding. Di mana Pelindo itu ada 4 subholding, peti kemas, non peti kemas, marine dan equipment. Atas kegiatan-kegiatan yang skalanya sudah cukup, kita akan dorong kepada subholding. Dan subholding itu adalah mengerjakan kegiatan-kegiatan peti kemas, ada non peti kemas, ada layanan pandu tunda dan marine lain sebagainya, equipment, ada juga yang logistik. Jadi anak perusahaan itulah yang sebagai business owner. Kalau kantor pusat, Pelindonya sebagai strategic architect, si subholding sebagai business owner, dia melakukan, dia mengerjakan. Demikian. Ya. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Kalau dulu pernah dibayangkan bahwa masing-masing Pelindo itu akan menjadi pusat kegiatan tertentu, misalnya seperti Surabaya akan menjadi pusat peti kemas misalnya kayak gitu. Itu seperti apa sekarang praktiknya, Pak? Sebenarnya bukan seperti itu. Namanya gini, Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Ini untungnya itu Pelindo itu tidak ada nama daerah. Ya. Pelindo Surabaya itu Pelindo 3, Pelindo Makassar, Pelindo 4, Pelindo Medan, Pelindo 1. Sebenarnya saya bisa saja naruh head office-nya semuanya itu di Jakarta. Gampang itu namanya juga kontrol lewat. Tetapi saya juga mencoba untuk biar komunikasinya bagus. Pelindo 3 kan hilang, Pak. Nanti orang Jawa Timur kok hilang Pelindo 3? Oh enggak, Pelindo 3 itu ada. Pelindo itu masih ada, tapi Pelindo Peti Kemas. Di mana coverage-nya ya nasional. Dan yang kedua, size dari bisnis Pelindo Peti Kemas itu sama dengan Pelindo 3 zaman dulu. Lah Pelindo Medan. Kalau hilang kan orang Medan bingung. Pelindonya hilang di mana nih? Nah, kita taruh di sana itu Pelindo Multi Terminal untuk yang menangani non kontainer. Size bisnisnya juga mungkin setara dengan Pelindo 1. Demikian juga di Makassar. Kita taruh namanya Pelindo Jasa Maritim untuk menangani pandu tunda. Kebetulan di sana banyak. Yang size-nya juga hampir sama, bahkan mungkin lebih kecil daripada Pelindo 4 itu. Jadi ini hanya strategi komunikasi. Ya, untuk membuat lebih smooth lah. Kalau cuma naruh kantor pusat di Jakarta semua gampang bisa ya. Tapi lebih ke arah biar komunikasinya jauh lebih efektif. Demikian. Sampai masa gembira, rentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia. Kalau sesudah menjadi satu Pelindo ini, Pak, apa kira-kira mimpi besar yang ingin dicapai? Saya pernah mendengar ingin membangun pelabuhan di Batam itu yang sangat besar. Jadi pertama yang tadi saya sampaikan memberesi domestik. Yang ke depan, kalau kita bicara Jakarta itu adalah gateway port. Kalau berharap Jakarta untuk compete dengan Singapura atau Malaysia sebagai transhipment itu sulit. Karena dari Mentrang itu, jalur utama tersebut, ke bawah itu membutuhkan waktu yang mungkin 2 hari sailing time. Jadi nggak efektif bagi shipping lain kalau menjadikan Jakarta sebagai transhipment internasional ya. Jakarta digunakan itu sebagai national hub itu di Jakarta. Nah, terus bagaimana Pelindo mencoba untuk masuk ke pertarungan real di regional, karena kargo itu kan numpuknya itu kan di Malacca Strait. Nah, bagaimana kita masuk ke sana? Ya memang saat ini kita lagi melakukan review tempatnya dan strateginya gimana. Tetapi kita perlu membuat strategi juga. Singapura kapasitas mungkin 60 juta, Malaysia Tanjung Pelepas mungkin 15 juta. Jadi kalau misalnya mau bertanding dengan mereka, fisiknya paling tidak itu juga kurang lebih comparable dengan mereka. Kalau kita bicara 15 juta ya paling tidak ya 10 km
sepanjang dermaga dan sekitar 500 meter dari backup area. Itu adalah kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi ini masih masih digodok di internal dan strateginya juga kita sedang pikirkan yang paling bagus. Karena apa? Untuk transshipment itu adalah menjadi domainnya teman-teman mainline operator, shipping line yang global. Jadi bagaimana kita itu berkolaborasi dengan demikian Pak Bambang. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, baik, luar biasa Pak Arif. Nah, sekarang kembali ke ITB, Pak. Ini para alumni ITB ini kan tersebar di mana-mana di bidang yang kadang-kadang macam-macam, kadang-kadang jauh juga dari pendidikan awalnya gitu ya, apalagi kalau sudah di level-level pimpinan puncak gitu ya, mungkin berhubungan dengan masalah pemasaran, masalah strategi dan sebagainya. Kalau menurut Pak Arif, apa sebenarnya pembekalan saat di ITB itu yang berguna bagi para alumninya untuk mengembangkan diri itu? Pertama, harus berani untuk maju, pantang menyerah, jangan manja, dan berlatih. ITB ini perlu memperbaiki komunikasi. Perlu memperbaiki komunikasi. Jadi sering orang lihat ini, oh ITB sama ITB itu bukan akur malah perang. Kita rubah. Kita rubah. Bagaimana kita berkolaborasi? Karena ITB itu orangnya hebat-hebat. Tetapi kalau sendiri-sendiri itu juga nggak akan hebat. Bagaimana kalau orang hebat berkumpul dengan orang hebat, dengan cara yang hebat, komunikasi yang hebat, itu akan menimbulkan suatu dampak yang luar biasa. Jadi saya berharap pada teman-teman selalu berjuang, ya, jangan malas, dan kalau saya tuh terang aja goal oriented, kejar, tapi dengan cara positif, cara yang sehat, bagaimana untuk achieve dari goal yang sudah kita set up. Demikian Bapak. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya, kejarlah cita, bakti padanya. Terakhir Pak Arif, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada saran kepada alma mater, pada sistem pembelajaran atau kultur di kampus para mahasiswa yang sedang belajar, apa yang ingin Pak Arif sampaikan? Ya, kalau mungkin era sekarang itu berbeda dengan era dulu. Era dulu itu ya bukan berarti saya minta anak-anak ikut susah-susah, karena eranya sekarang udah lebih enak. Tetapi bahwa kecepatan belajar sekarang mestinya tuh sekarang jauh lebih cepat daripada dulu. Karena infrastruktur sangat-sangat mendukung. Ya. Mungkin dulu ibaratnya lari 1 jam itu cuma 2 kilo, sekarang mungkin 1 jam bisa 10 atau 50 kilo dengan infrastruktur yang ada. Dan ini kesempatan teman-teman untuk belajar lebih cepat lagi. Yang kedua kepada kampus ITB, sering-seringlah berkolaborasi dengan industri. Karena teman-teman pengajar di ITB yang hebat-hebat itu lebih lama waktunya di kampus. Nah, ini perlu teman-teman mahasiswa, adik mahasiswa itu juga perlu diinjek dengan hal-hal yang bersifat industri. Dan ini penting sekali. Karena biar industri juga bisa terupdate oleh dunia kampus juga terupdate dengan dunia industri. Jadi sering-sering kolaborasi, mungkin dosen-dosennya juga panggillah mungkin CEO hebat yang ada di Indonesia mengajar sama ini, dan itu mungkin menjadi program yang sangat penting bahwa eksekutif memberikan edukasi, memberikan pengajaran langsung kepada mahasiswa, dan ini juga penting juga untuk memberikan semangat. Oh, ternyata ada alumni jadi seperti apa juga menjadi pemacu juga. Jadi biar Indonesia ini mendapatkan manfaat lebih besar lagi dengan adanya kolaborasi antara industri dan kampus.
Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersama. Demikian Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Pak Arief Suhartono, Direktur Utama PT Pelindo, sudah berbagi banyak sekali. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan hanya Sivitas Akademika ITB, tapi juga bermanfaat bagi kita semua untuk memahami bisnis transportasi laut, transportasi maritim. Mudah-mudahan usahanya untuk mempersingkat waktu kapal di pelabuhan, untuk menekan biaya logistik dan sebagainya bisa berhasil. Terima kasih Pak Arief, sukses. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.